Halo teman-teman, Gembala Gokvis di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing soal treatment chemical atau treatment kimia dengan obat yang namanya PK. Apa itu PK? Jadi akan kita bahas setelah intro ini. Oke. Jadi inilah yang disebut PK. Jadi apa itu PK? Jadi PK itu permanganat kalium, atau dalam bahasa Inggris ini di sini tertulis product name kalium permanganat. Nah, mungkin sebagian besar dari teman-teman udah pernah pakai PK ini untuk kebutuhan yang lain, terutama untuk kebutuhan manusia. Tapi ternyata si PK ini juga bisa jadi salah satu treatment kita untuk air tank ataupun air akuarium atau aktivitas hobi ikan kita. Gitu. Nah, mungkin kita bisa awali dengan wujudnya seperti apa. Jadi, PK itu wujud seperti ini. Bisa mendekat. Jadi kayak serbuk hitam gitu ya. Serbuk hitam, serbuk ungu, gelap lah. Gitu, hitam. Nah, jadi si PK ini juga banyak yang jual. Banyak banget yang jual, bisa di marketplace, bisa terutama bisa di apotek terdekat yang ukurannya kayak kalau nggak salah 5 gram kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini kita karena memang nyetok, kita pakai yang 250 gram. Kegunaannya cukup bagus. Jadi si PK ini salah satunya adalah bisa menjernihkan air. Nah, bener kan? Maksudnya menjernihkan air bukan filter biologis, bukan filter mekanis, tapi memang bener bisa menjernihkan air. Gimana caranya? Jadi cara kerjanya si PK ini, dia tuh mengabsorb atau misalnya menyedot gitu, terus mengoksidasi partikel atau senyawa organik gitu yang ada di air. Misalnya partikel-partikel kecil yang berterbangan gitu, sisa-sisa pakan, sisa-sisa kotoran segala macam, dia ikat, terus kemudian dia oksidasi gitu. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat sekalian, nanti kita praktekkan. Jadi si PK itu apa ya? Ketika dimasukin ke air, dia warnanya ungu. Tapi ketika dia sudah bekerja, warnanya jadi kuning karena dia udah mengikat tuh partikel-partikel atau senyawa organik itu sendiri. Dan dia ini akan sikat habis, nggak pandang bulu, untuk mensterilkan apapun yang kena ke si PK ini. Jadi kalau misalnya ada istilah restart filter, nah bisa juga salah satunya bisa pakai PK. Gitu, ketika air tank ataupun kolam itu bermasalah, nah restart itu salah satunya bisa pakai PK. Jadi PK itu mensterilkan, termasuk bakteri nitrifikasi, termasuk bakteri pengurai yang ada di filter biologis kalian. Jadi hati-hati, jadi pakai ini. Dan nanti mungkin kita akan sharing juga cara penggunaan dan lain-lainnya. Terus kemudian dia juga bisa dengan treatment untuk menurunkan DOC. Itu apa itu DOC? Jadi DOC itu dissolved organic carbon. Singkatnya gini, DOC itu kalau misalnya air kalian, kualitas air yang menurun tuh biasanya penumpukan amonia segala macam, itu biasanya kan berbusa, bau segala macam. Nah, itu tuh kadar DOC-nya tinggi. Biasanya kadar DOC-nya tinggi. Nah, itu bisa ditekan atau diturunkan pakai si PK ini. Itu ya balik lagi kayak tadi, cara kerja yang mengoksidasi gitu ya, mengoksidasi sampai nanti airnya kuning, baru bisa kita water change lah gitu nanti. Nah, kemudian ini kebetulan. Jadi tank Gembala di sini, dia itu tadi tanknya ada satu ikan yang mati. Jadi kita akan sesegera mungkin untuk di treatment. Jadi kan takutnya kenapa lah, takutnya ketika mati dia ada bakteri atau apalah segala macam gitu ya, mikroba ataupun sejenis apapun itu yang jahat ataupun yang tidak baik untuk ikan-ikan yang masih hidup dan masih aktif di sini. Takutnya kenapa daripada kita mengambil resiko, yaudahlah ini kita antisipasi aja. Oke, jadi kegunaannya itu. Nah, lalu kemudian hitungannya PK ini ppm. Mungkin kalian pernah dengar gitu ppm itu apa. Jadi ppm itu parts per million gitu ya hitungannya. Jadi kalau misalnya untuk PK ini misalnya 1 gram PK untuk 1000 liter air atau untuk 1 ton air, berarti itu 1 ppm. Nah, penggunaannya PK ini tricky banget nih. Kenapa tricky? Karena dia itu jangan meleset dosisnya. Kalau misalnya meleset, wah itu bahaya sih. Bisa kebakar malah si ikannya gitu kan. Jadi catatannya jangan sampai lebih dari 3 ppm. Maksimal itu 2 ppm. Bagusnya itu 1 ppm ya. Jadi jangan sampai pakainya banyak gitu ya atau overdosis. Memang ini harus dihitung, harus ditakar betul karena dia itu obat, maksudnya dia penggunaannya apa ya? Salah satu obat keras lah gitu. Oke. Kemudian cara penggunaannya kayak gimana? Tadi kan kita udah bahas dosisnya gitu ya, dan PK itu apa segala macamnya. Nah, ini penggunaannya nih, ini aplikasinya. Nah, jadi si PK ini, jadi mungkin teman-teman bisa menyiapkan alat-alatnya sebelumnya. Jadi kan
untuk 1 ppm itu sebetulnya untuk treatment bulanan ya, maksudnya untuk treatment air dalam kondisi biasa aja itu 1 ppm gitu, atau 1000 liter per 1 gram, atau dibalik 1 gram per 1000 liter, atau 1 gram per 1 ton, itu 1 ppm. Nah, sebenarnya bisa kalian juga pakai buat mensterilkan ikan yang baru datang. Jadi bisa 1 gram per 10 liter gitu, atau per 100 liter itu bisa aja sih. Tapi jangan sampai kelamaan. Ya mungkin 1 sampai 3 menit cukup lah. Maksudnya itu treatment untuk direndam aja, dicuci lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita akan coba treatment untuk air si tank ini gitu. Takutnya kenapa-kenapa. Nah, mungkin kita akan hitung. Karena dia ini treatment biasa, bukan treatment untuk rendam ikan segala macam, jadi berarti kita hitungannya 1 ppm. Nah, jadi teman-teman bisa menyiapkan, ini ada sendok ukur namanya. Mungkin kurang lebih kalau misalnya kalian, ini jadi referensi kalian untuk mengakuratkan hitungan dosis obat gitu. Nah, ini ada gelas ukur, terus juga ada PK-nya, lalu kemudian ada ini sendok ukur, sorry. Nah, ini baru ada gelas ukur. Ini gelas ukurnya 1 liter. Nah, ini tricky juga nih, ini tips dari kita. Karena untuk 1 gram per 1000 liter, itu kan untuk kolam mungkin gampang ya hitungannya. Nah, ini 150 kali 50 itu 250 liter. Berarti kan seperempatnya. Nah, itu gimana cara hitungnya? Soalnya sendok ukur, ini paling kecil itu cuma 1 gram. 1,5 gram, 1,25 gram. Ini tuh, berarti kan harus kecil banget. Nah, caranya kayak gini nih. Kita sekalian aja. Jadi si filter, karena kalau misalnya kalian itu takut si filternya kenapa maksudnya filter biologisnya takutnya restart atau segala macem, dan kita memang juga treatmentnya biasanya itu filternya dimatiin gitu, filternya dimatiin. Jadi pertama-tama kita hitungnya si filternya dimatiin dulu. Aerator nyala karena dia untuk mengaduk si PK-nya itu. Lalu kita bisa ambil, kita lihat dulu di sini. Misal ini 1 liter ya. Nah, kita simulasi aja. Oke. 1 liter. Lalu kemudian bisa cek ke sini, kameramen. Nah, kita pakai PK. Nah, ini nih. Nah, kalau misalnya 1 sendok penuh itu 1,25 gram, nah berarti kita agak kurangin aja ya, mungkin. Nah, terlebih inilah, ini 1 gram lah ya. Nah, ini bisa kalian masukin ke sini. Nah, dia akan berwarna, iya betul, akan berwarna ungu. Nah, ini dia belum bekerja kayak tadi ya. Kalau misalnya udah bekerja dia berwarna kuning. Oke, nah ini kan udah diaduk secara merata. Nah, kita ini hitungannya itu tuh 1 ppm karena kan kita pakainya 1 gram ya. Nah, taruhlah kita konversikan ini kan 1000 mili gitu ya. Nah, ini untuk 1 ton atau 1 ppm ini. Nah, untuk kesini kan ini kan volume airnya 250 liter ya. Berarti seperempatnya dari sini gitu ya, atau 750 di sini. Nah, biar gampang, berarti kita tuangin rata aja, jangan satu sudut. Nah. Oke. Udah. Nah, kurang lebih akan tersisa seperti ini. Jadi, itu dosis yang cukup bisa diperhitungkan ataupun bisa jadi hitungan untuk treatment si akuarium ini, karena akuarium itu nggak sampai 1000 liter gitu. Jadi dia kan cuman 250 liter kan. Nah, jadi kurang lebih gitu. Jadi 1 gram dilarutin ke gelas ukur ataupun misalnya ke hitungan yang 1 liter lah gitu. Nah, jadi jangan semuanya. Nah, terus nanti biarin aja si aerator itu dikencengin aja, paling kencengin supaya dia juga bisa bekerja untuk mengaduk si PK itu. Nah, tadi kan ada tipsnya ya, jangan sampai 1 spot. Karena kenapa? Kalau misalnya 1 spot kita di sini aja terus ya, itu tuh jadi spot yang paling panas gitu. Jadi spot yang paling membakar di antara yang lain gitu. Karena kan dia si apa ya?
penggunaannya kan dia mau oksidasi gitu ya. Nah jadi biar merata gitu, biar tidak merasa untuk satu spot yang cukup membakar gitu, tapi kita ratain gitu. Penggunaannya kayak gitu. Oke, kita tunggu aja. Ini masih warna Kokubima anggur, nanti mungkin bisa berubah jadi teh pucuk harum. Oke, kita tunggu. Oke, jadi sudah terlihat kekuningan ya, berarti tandanya si PK itu udah cukup bekerja gitu. Durasinya berapa lama? Durasinya maksudnya kalau dari pengalaman kita bisa setengah jam, ini 1 jaman lah ya gitu, 1 jaman gitu. Bisa juga pernah kita punya pengalaman semalaman, bisa juga gitu ya. Nanti tergantung treatment kalian, treatment cepat atau enggak gitu. Tapi kita sih berdasarkan pengalaman kita itu aman-aman aja gitu. Ada orang yang malah filternya dinyalain aja gitu karena ppm-nya pun maksudnya kan dosisnya pun sedikit gitu, nggak bikin filter biologisnya keresat segala macam. Ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi tergantung preferensi dan kepercayaan para penghobi masing-masing gitu mah gitu. Tapi kurang lebih mungkin yang sama dari kita adalah persepsi dosis, terus kemudian penggunaannya gitu, manfaatnya kayak gimana gitu. Tapi nanti sisanya adalah bagaimana pengalaman itu berbicara gitu. Nah, habis ini treatmentnya adalah dikuras 30-50% aja gitu. Habis itu nanti filternya bisa nyalain lagi karena si PK-nya sudah terbuang lah gitu dosis. Oke, gitu aja. Semoga jadi referensi treatment buat kalian semua di rumah gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada kekurangan informasi ataupun salah kata dan juga ada misinformasi, bisa kalian tulis di kolom komentar nanti supaya bisa dimasukkan dan juga kritik untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Akan kita kuras ikan teh ini dan supaya filternya berjalan normal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.